Loh, ini wanita cantik kok, emangnya bunuh diri kan? Wah, itu jin itu. Besok pagi saya harus ke Puncak Lawu, gerbang menuju Puncak Morokandang. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa. Pada kesempatan hari ini, saya akan kembali untuk bisa melanjutkan apa yang sudah saya jalani, perjalanan saya untuk mendalami soal metafisika ataupun perjalanan spiritual saya untuk masa lampau. Jadi di sini pada kesempatan ini semoga pemirsa bisa tahu dan saya berbagi pengalaman untuk pemirsa semuanya. Saya lanjutkan untuk yang kemarin. Jadi setelah saya itu melakukan beberapa hari di Gua Lase untuk melakukan spiritual meditasi di sana. Setelah saya mendalami, mengetahui apa yang terjadi di dalam gua itu, ternyata di dalam gua itu ada berbagai macam hal-hal yang selama ini belum saya ketahui. Jadi mulai dari beberapa sosok abstrak dan juga berbagai macam suasana, suara-suara yang banyak sekali yang saya dengar di sana. Namun demikian, saya ingin melanjutkan bahwa setelah saya mendapatkan hikmah di dalam gua itu, saya ada pesan dari gaib di situ, bahwa saya setelah melakukan meditasi ritual di situ, saya disuruh naik ke Gunung Lawu. Nah, dari situ saya juga kaget. Loh, emangnya saya bisa terbang sampai ke sana? Dalam hati saya. Sedangkan waktu itu saya tidak punya sepersen pun uang, bahkan bekal saya sudah habis. Di saat saya bingung di situ, saya harus melangkah gimana? Kalau jalan kaki mulai Gua Lase ke Puncak Lawu itu kan habiskan waktu berapa hari ya. Tapi di situ saya melakukan meditasi di luar, di bibir gua. Pada tengah malam, saya sempat terheran. Dikala saya melakukan meditasi di situ, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah sosok yang menghampiri saya dari ombak air yang masuk ke gua itu. Waktu itu ombaknya cukup besar, jadi airnya sampai sedikit masuk ke dalam gua. Dari ujung ombak itu muncullah sesosok makhluk gaib. Nah, tentunya waktu itu saya nggak tahu itu makhluk gaib atau, cuman setahu saya muncullah itu
sosok wanita cantik, berambut panjang, tapi heran saya kok keluarnya dari dalam air itu. Dia tahu-tahu naik ke atas, terus menghampiri saya. Saya juga heran, kenapa seperti itu? Loh, ini wanita cantik kok lah ngajak saya masuk ke air. Lah tentunya kalau saya ikuti ya saya tenggelam loh di laut kan itu. Tangan saya ditarik-tarik. Saya kebingungan juga. Pokoknya saya nggak mau kalau ditarik ke dalam laut. Emangnya bunuh diri kan. Nah, sempat saya kebingungan, saling tarik menarik. Akhirnya dia kalah. Dia melepaskan tangan saya dan dia akhirnya turun ke laut. Nah, setelah dia turun ke laut, menghilang, saya baru sadar, wah itu jin itu. Nah, saya sendiri cukup heran juga. Jadi jin itu bisa muncul dengan sosok wanita cantik. Namun setelah itu kembali saya sempat kebingungan lagi. Besok pagi saya harus ke Puncak Lawu. Pakai apa? Nah, sedangkan saya tidak punya apa-apa. Jangankan uang, rokok aja saya nggak punya. Itu. Nah, kebetulan waktu itu saya masih punya 1 dupa. Waktu itu masih punya 1 dupa. Itu dupa Azu. Ya, kalau boleh dikatakan itu dupa piting kayak. Itu saya tancapkan di tebing Serambi Gua Langsit. Nah, setelah saya tancapkan di situ, saya berdoa mohon pertolongan sama Tuhan. Nah, dari situlah saya merasakan ini mau ke buang air kecil. Nah, saya bingung mau buang air kecil di mana. Akhirnya saya kan ini turun ke tebing itu yang dekat air laut itu. Setelah saya buang air kecil, saya membelok badan saya, tahu-tahu kaki saya itu nyampar, kalau orang Jawa kan nyampar itu, nendang 1 bungkus rokok. Heran saya di situ, yang ngasih rokok siapa? Saya nggak tahu. Yang penting saya butuh rokok, saya ambil. Setelah itu saya juga bingung juga. Ini punya rokok tapi nggak bisa ke ini Puncak Lawu. Akhirnya saya naik ke tebing pagi sampai pagi hari itu. Saya tidurnya nggak di dalam gua tapi di Serambi gua di pinggir tebing. Saya naik. Nah, sesampainya saya naik di atas, saya itu ketemu di situ ada gerbang Lawang Gapit. Mau turun ke ujung gua itu kan melewati Lawang Gapit, bebatuan itu, dan di situ ada penjaganya ular besar. Ular sawah, kalau saya katakan ular sawah kembang itu, masalahnya kan badannya ini. Nah, dari situ saya melewati itu, saya berdoa di situ. Udah, ularnya juga cuma diem saja di situ. Cuman ular itu kalau pas lapar makannya kera. Sana kan banyak keranya itu. Nah, 2 langkah kaki dari sosok ular itu, ini ular beneran bukan ular goib. Itu saya turun naiknya itu pagi hari, sekitar jam 6 pagi itu. Di situ ada uang. Waktu itu uangnya ya agak kumel gitu. Saya hitung ada kurang lebih waktu itu 160. Ya saya ambil untuk perjalanan ke Tawangmangu.
Karena bisnya itu kan bisanya waktu itu saya naik bis mulai dari Parangtritis ke Tawangmangu. Namun dari Golangse ya jalan kaki, itu perjalanan dari Golangse ke Parangtritis, terminal Parangtritis itu kan butuhkan waktu 45 menit. Itu enggak pakai istirahat, jalan terus itu. Nah, setelah saya sampai di terminal Parangtritis, saya naik bis, akhirnya menuju ke ini Tawangmangu. Dari Tawangmangu saya naik jalan kaki ke gerbang menuju puncak, yaitu di Morokandang. Nah, saya sempat istirahat dulu di situ karena masih posisi siang hari. Waktu itu jam 2 siang, saya istirahat 1 jam di gerbang untuk naik ke puncak Lawu, yaitu di Morokandang. Dari situ ada sebuah pembekalan kecil dari panitia posko. Ya, saya ikuti aja apa yang diarahkan dari posko itu. Nah, setelah jam 3 saya mulai pendakian. Dari pendakian itu saya sendiri dengan kekuatan iman, hati bersih, saya tanpa alas kaki, tanpa memakai jaket ataupun apa, saya cuman hanya sebatas pakai celana sama kaos. Jadi nggak bawa bekal apa-apa waktu itu. Lah, mulainya perjalanan mulai dari pos 1, pos 2, pos 3, lah ke pos 4 itu menjelang maghrib. Sempat saya berhenti sejenak. Di sana itu suasananya agak berbeda di pos 4 itu. Nah, dari situ saya istirahat sejenak, terus sampai ke puncak. Namun pemirsa, di waktu perjalanan saya mulai pos pertama sampai puncak itu cukup mengherankan sekali. Jadi di kala itu saya hanya berbekal supermi 1 bungkus. Supermi 1 bungkus. Dan air putih aqua 1 botol kecil. Tapi burung jalak itu selalu mengikuti dan selalu mengikuti. Waktu itu saya merasa kasihan. Supermi saya buka, saya remes-remes jadinya lembut itu. Nah, cuma saya taruh di telapak tangan, burung itu pada datang di sore hari itu. Jadi semuanya itu makan mie mentah yang saya taruh di telapak tangan saya. Cukup mengherankan juga. Jadi di situ setelah dia makan habis itu ada 6 atau 7 burung itu yang akhirnya setelah habis pergi lagi. Nah, saya melanjutkan perjalanan lagi. Di sana ada sebuah taman, kalau saya mengatakan ya Taman Sari itu. Nah, ternyata di situ yang namanya Pasar Setan. Itu kata pendaki-pendaki yang sudah melewati di situ. Nah, saya sendiri juga malah penasaran waktu itu, loh, mosok tempatnya indah kayak taman kok dinamakan Pasar Setan. Saya beristirahat di situ jam 8 malam. Dari situlah saya
duduk termenung, tahu-tahu ketiduran karena badan itu terasa capek, ketiduran. Lah di situ saya herannya, di waktu saya ketiduran itu seakan-akan saya itu tidak di situ, di tempat kerumunan orang banyak, kayak aktivitas pasar itu, dan orang-orangnya juga semuanya itu berpakaian sederhana, nggak ada yang namanya berpakaian baju, nggak ada, semuanya berbalut kain putih, hampir sama dengan apa yang saya lihat di pantai selatan, seperti itu. Dan mereka melakukan perdagangan. Perdagangan itu yang dia sajikan itu makanan-makanan yang ya bagi saya kurang jelas itu makanannya itu. Seperti makanan zaman dulu yang sifatnya itu sederhana sekali. Nah, dari situ saya juga berkenalan sama mereka, tapi mereka kalau saya ajak komunikasi cuman melihat tapi nggak bisa bicara, hanya menunduk gitu aja itu. Nah, setelah itu saya sudah beberapa kali menanyakan apa yang ada aktivitas di situ, itu tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya saya duduk di tengah kerumunan itu, aktivitas kayak pasar kuno. Nah, setelah saya duduk, saya terbangun, ternyata saya itu ketiduran di situ. Dari situlah saya terus melanjutkan perjalanan lagi ke atas sampai di puncak. Saya tengah malam di puncak Lawu itu melihat ada sebuah sendang, ada tulisannya itu Sendang Derajat. Karena beberapa hari mulai dari Gua Lase sampai puncak saya belum mandi, saya mandi di situ tengah malam. Lah, di waktu saya mandi, saya itu heran, saya itu ditunggui sama orang sepuh, jadi kayak kakek-kakek sepuh, rambutnya panjang tapi putih rambutnya itu. Dia duduk bersila di serambi sendang itu. Ya sempat takut juga karena sosok nenek tua laki-laki itu hanya memandangi saya terus. Tapi saya tetap mandi. Setelah itu saya sendiri selesai mandi, saya ditanya, "Ger, arep ngopo sampean kuwi?" "Mbah, lah wau dereng mandi kula." "Oh, ya wis gek ngalih kono nek wis rampung." Lah saya gitu. Setelah saya beranjak dari Sendang Derajat itu, saya menengok ke bawah. Wong itu sendangnya ya kayak ini. Kakek itu sudah tidak ada. Sudah nggak ada dan menghilang. Jadi saya sarankan untuk para pendaki, dikala saudara semua melakukan pendakian, entah itu camping, hanya sebatas pendakian, silahkan untuk berhati-hati. Walaupun di sana itu alamnya nggak ada yang tahu penunggunya siapa ataupun petugasnya di mana, janganlah sekali-kali berbuat yang tidak-tidak. Karena di sana banyak sekali gaib yang mengawasi setiap manusia yang mendaki di sana. Dengan berpegang hati yang tulus, hati yang bersih, saya yakin insya Allah selamat sampai
tujuan dan pulang pun juga selamat. Jadi saya himbau untuk beberapa pendaki yang nantinya kalau melakukan aktivitas dakian, silahkan untuk cukup berhati-hati, jangan berbuat negatif, karena pengawasan dari penguasa gaib di sana cukup tegas dan mereka akan bertindak sesuai apa yang dilakukan, penyimpangan-penyimpangan dari saudara-saudara semua yang sekiranya tidak melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang berpikiran kotor tentunya akan kena imbasnya di sana. Seperti itu. Dari perjalanan itu saya ambil hikmahnya bahwa kita semua wajib berpegang teguh untuk selalu ingat pada Tuhan. Setiap kali melakukan aktivitas pendakian untuk bisa selalu berdoa, ingat sama Tuhan. Nah, kembali saya lanjutkan perjalanan spiritual saya, bahwa setelah saya bertemu dengan kakek itu, saya turun. Nah, setelah saya turun siang harinya, saya kembali ketemu kakeknya di lereng itu. Waktu itu di pos 3. Kakek tua itu bilang bahwa saya suruh berhati-hati. Nak, hati-hati. Tak pengestoni. Nah, kakek itu bilang seperti itu. Saya menjawab, matur suwun. Lah sesampainya turun di bawah, saya cukup terheran-heran sekali. Itu tadi siapa? Dan saya sendiri juga tidak langsung pulang. Saya istirahat turun di Pringgondani. Itu ada sebuah sendang, Pancuran Pitu namanya itu. Saya melakukan siraman dulu di sana untuk pembersihan hati, pembersihan badan, meditasi di sana. Jadi 2 hari saya di lereng Gunung Lawu itu. Lah disitulah tengah malam saya meditasi di Pancuran 7 itu. Yang tepatnya waktu itu saya di Sendang Putri, Sendang Keputren. Kakek itu menghampiri lagi. Lah, menghampiri lagi itu memberikan sebuah telur. Dari telur itu saya bawa pulang, ternyata pagi harinya telur kok keras ini. Gitu. Nah, dari situ sampai di rumah saya melakukan ritual juga karena telur itu. Jadi bentuknya telur putih bening. Ternyata telur itu namanya telur perut bumi, yang mana yang memberikan oleh kakek yang ada di Gunung Lawu. Dari situ banyak sekali hal-hal yang saya temui. Saya tidak puas hanya sekali itu saja. Beberapa hari saya kembali lagi karena penasaran dengan telur ini apa. Saya kembali lagi mau menemui kakek yang ada di Gunung Lawu itu. Selang 3 hari saya berangkat naik lagi ke puncak. Ternyata saudara, kakek itu penguasa Gunung Lawu itu. Nah, saya cukup heran juga, karena waktu itu harinya hari biasa, jadi di puncak itu sepi, di Argo Dumilah itu. Saya sendirian dan ketemu dengan kakek itu. Lah, singkat cerita, mungkin bisa saya beberkan di lain waktu.
tentang pertemuan saya dengan kakek yang ada di puncak Gunung Lawu. Banyak hal-hal misteri yang akan saya beberkan, di mana waktu itu ada beberapa pesan yang dikasihkan dari kakek itu. Mungkin dari saya sekian, selamat berjumpa lagi. Terima kasih.